Dimulai dari guru membuat RPP daring yang memfasilitasi pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran diferensiasi. Jadi dipilihlah kelas berapa, kemudian dari kelas dipilih KD berapa yang ingin diajarkan. Dari KD ini ditentukanlah topiknya, subtopik, dan tujuan pembelajarannya. Baru kemudian tentukan sumber belajarnya, dan mulailah kegiatan pembelajarannya. Yaitu pada kegiatan pendahuluan, di sini guru bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Pada RPP ini, guru memilih kompetensi sosial emosionalnya, yaitu kompetensi mengenal emosi. Jadi penting bagi murid untuk mengenal emosinya agar murid tersebut bisa lebih mengendalikan diri, paham kekurangan dan kelebihan dirinya. Jadi di sini digunakanlah teknik akrostik, membuat puisi akrostik, yaitu suatu teknik yang di mana murid diminta untuk membuat singkatan dari namanya berisi dengan minatnya, hal-hal positif yang ada pada dirinya, atau harapan, keinginan yang ingin diwujudkan dalam hidupnya. Contohnya, nama Putra, itu P-nya adalah pemain bola jago. U-nya usahanya keras untuk dapat menulis dengan rapi. T-nya tenang, R-nya ramah, A asik diajak bercanda. Kemudian mintakan murid untuk mengirimkan hasil refleksinya itu ke WA guru. Nah, kemudian di kegiatan inti ini bisa kita lihat diferensiasi yang dilakukan oleh guru, apakah konten, proses, atau produk. Dimulai dari diferensiasi konten, di sini guru memfasilitasi dengan video dan gambar. Jadi, penayangan video dan pemberian gambar merupakan diferensiasi guru terhadap konten dalam memfasilitasi gaya belajar murid, audio, visual, dan kinestetik. Berkaitan dengan diferensiasi proses, maka guru memberikan keleluasan murid dalam mengamati konten yang diberikan, apakah ingin mengamati gambar atau video. Sebagai diferensiasi proses pembelajaran, kemudian murid diminta untuk membuat laporan. Murid mengirimkan laporan pembelajarannya ke guru. Jadi dari hasil laporan ini, guru akan melihat, mengoreksi murid yang kurang terampil, murid yang kurang memahami konsep, readiness-nya kurang siap dalam pemahaman konsepnya. Di sini guru bisa memberikan pembelajaran berjenjang, memberikan panduan-panduan atau memberikan motivasi, kemudian memberikan materi kembali supaya murid kembali lebih paham. Jadi bisa dibimbing melalui pesan suara atau melalui tanya jawab secara pribadi di WA guru. Demikian juga dengan murid yang sudah readiness atau sudah siap terampil, maka di sini guru tinggal memberikan penguatan bagi murid yang benar-benar terampil. Yang kurang, guru bisa memberikan koreksi. Jadi dari hasil koreksi gini, kemudian bisa diminta lagi murid untuk mengirimkan jawaban yang lebih benar. Untuk diferensiasi produknya, guru bisa membuat murid untuk mengirimkan sesuai dengan gaya belajarnya. Apakah dia mengirim pesan suara, mengirim teks, pesan teks, atau mengirim video rekaman. Atau bisa juga dengan produk murid guru memfasilitasi membuat game. Apakah gamenya kuisis atau sekarang yang lagi disukai adalah dengan word wall, aplikasi word wall. Untuk penilaiannya bisa ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini ada instrumennya, yaitu menggunakan rubrik sikap, rubrik pengetahuan, juga rubrik keterampilan. Nah, berikutnya guru juga membuat satu lagi pembelajaran sosial emosional, tapi kompetensi yang ingin ditekankan di sini adalah kompetensi mengelola emosi agar lebih fokus dalam pembelajaran. Di sini dipilih kelas 7. Jadi pada tekniknya yaitu menggunakan teknik bernapas dengan perlahan-lahan dan kesadaran penuh atau mindfulness. Jadi murid diminta untuk menarik napas perlahan,
kemudian mengeluarkannya perlahan-lahan. Maka guru mulailah menerapkan RPP yang telah direncanakannya. Jadi di sini untuk pembelajaran sosial emosional dalam pengelolaan emosi atau mengelola emosi sehingga bisa menjadi lebih fokus, yaitu self-awareness. Jadi dimulai dengan menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi, Ananda semua. Berdoa sebelum kita belajar ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Perhatikan buku paket IPA bab 4. Ini materi kita, pemanasan global. Di sini terlihat murid udah mulai menyapa, Waalaikumsalam Bu. Nah, lanjut dengan guru, mulai dengan pembelajaran sosial emosional, kompetensi mengelola diri, sehingga kembali menjadi fokus. Penting bagi kita setiap hari tetap menjaga agar tubuh kita senantiasa dalam keadaan kesadaran penuh, atau istilahnya mindfulness. Sekarang lakukan. Caranya, tarik napas dalam, perlahan, rasakan oksigen masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebar ke seluruh sel-sel tubuh kita, membawa kebaikan di seluruh tubuh kita. Hembuskan perlahan dari mulut, karbon dioksida dan uap air yang bersifat racun keluar dari tubuh kita. Ulangi 3 kali. Nah, 2 menit kemudian, guru melanjutkan. Nah, sudah melakukannya, tuliskan yang kalian rasakan sekarang. Belum ada respon. 4 menit kemudian, guru mulai mencoba menarik minat murid dengan menuliskan, refleksikan yang kalian rasakan setelah melakukan gerakan mindfulness ini di bawah ini dengan tunjuk tangan dan ada titik-titik yang mengharapkan siswa ada yang mau merefleksikan. Nah, kemudian tapi di sini tetap tidak ada yang merespon. Guru melihat ada yang mulai mengetik, tapi kemudian beberapa menit kemudian ditunggu tidak juga ada merespon. Sampai 6 menit kemudian akhirnya gurunya mulai menarik kesimpulan, membuat kesimpulan. Karena ini adalah pembelajaran sosial emosional yang pertama, mungkin murid masih ragu dengan apa sih ibu ini, kegiatan apa sih yang dilakukan ibu ini. Nah, jadi guru mulai melanjutkan ke tujuan dari pembelajaran sosial emosional ini untuk apa, yaitu masih ragu ya untuk refleksikannya. Yang pasti tubuh akan lebih segar dan fresh. Pikiran kembali fokus dengan emotikon jempol supaya lebih memberi kesan lebih positif apabila ini dilakukan. Nah, guru kemudian melanjutkan kembali ke tema kita, pemanasan global. Perhatikan video berikut ini. Jadi setelah video dikirim, yang sudah lihat, kirimkan emotikon senyum kalian ya. Guru kembali mengarahkan untuk sosial emosional murid. Ternyata murid mengirimkan emotikon senyum-senyum mereka. Manis-manis senyumnya ya, tetaplah ceria dan kembali fokus untuk menjalani hari. Iya bu, kembali lagi mengirimkan emotikon senyumnya. Nah, guru kemudian memberikan tugas dan melakukan diferensiasi produk. Jadi, kumpulkan tugasnya seperti pesan teks yang ibu buat ini ke WA ibu, seperti pesan teks yang dikirim guru maksudnya, atau pesan suara ke WA ibu seperti pesan suara ini. Jadi guru mengirimkan pesan suaranya yang berisi cara pesan suara itu seperti apa, atau dalam bentuk rekaman video. Kalian baca soal dan jawab kemudian kirim ke WA ibu. Jadi mulai guru dengan Assalamualaikum, selamat pagi, Ananda soleh dan soleha. Pagi hari ini sambut dengan lantunan doa zikir, mengingat Rob Tuhan Yang Maha Esa agar kita mendapat berkah dan kebaikan hari ini. Artinya memberikan salam dan semangat agar murid senantiasa bersyukur. Nah, terlihat di sini murid menjawab sapaan guru, Waalaikumsalam Bu. Jadi karena di sini grupnya adalah berisi murid-murid yang muslim, maka mereka menjawab dengan Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan pembelajaran sosial emosional. Guru mulai dengan menjelaskan, pagi hari ini kita akan kembali belajar IPA.
Sebagai makhluk sosial, kita ingin dihargai dan juga ingin menghargai orang lain di sekitar kita. Jadi penting kita mengenal pribadi kita atau hal-hal yang kita yakini dan terwujud dalam diri kita. Untuk itu, hari ini kita akan mulai dengan membuat nama kita mempunyai arti yang bermakna dalam hidup kita. Berdasarkan huruf-huruf dalam nama kita, buatlah artinya. Misalnya namanya Putra, P pemain bola jago, U usahanya keras untuk dapat menulis rapi, T tenang, E ramah, A asik diajak bercanda. Kalian buat kata-kata yang berisi kekuatan diri kalian, baik yang sudah terwujud atau belum terwujud, berisi harapan-harapan yang ingin kalian wujudkan dalam diri kalian. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Guru akan mulai menyapa kembali. Sekarang kita mulai belajar. Perhatikan video berikut. Jadi guru mengirimkan diferensiasi konten dengan menggunakan video dari YouTube. Yang sudah lihat video, sebutkan yang kalian lihat di video tersebut. Tetapi ada yang menanggapi, nggak bisa lihat Bu, soalnya paket belajar Kemdikbud doang. Ungkap Lista sambil emoticon senyum. Dan Rio menanggapi, dirangkum Bu. Nah, dari pertanyaan ini guru kemudian berpikir untuk membuat diferensiasi konten yang bisa diakses oleh murid. Karena ini belajar daring, jadi sangat perlu murid mempunyai sumber bahan pelajarannya. Jadi guru kemudian membuat edit dari video YouTube tersebut, diedit bagian yang pentingnya, kemudian dikompres. Kemudian dikirim lagi ke WA group. Nah, kemudian ada murid yang menanggapi. Udah dilihat, terus diringkas, Bu. Nah, Rio Rivaldo menghapus pesannya. Oke, kalau video tidak bisa kalian buka atau akses, Ibu akan jelas dari gambar ya. Mungkin si Rio Rivaldo di awal mengatakan tetap tidak bisa melihat video. Jadi guru kemudian membuat kebijakan lain dari diferensiasi kontennya, yaitu menampilkan gambar. Nah, ini gambar rongga hidung. Jadi gambar ini bukan lagi berasal dari YouTube, tapi diambil guru dari blog. Nah, jadi ini merupakan salah satu diferensiasi produknya. Nah, jadi gambar-gambar ini. Nah, baru kemudian guru mengajak murid untuk berdiskusi karena gambar yang dikirim tidak berurutan. Nah, jadi guru akan untuk mengajak murid untuk memulai berdiskusi, guru bisa mengirimkan formatnya seperti ini. Berikut ini nama organ penyusun sistem pernapasan manusia. Kemudian mengirimkan 1, 2, 3, 4, 5 karena ada 5 organnya. Jadi murid sudah mengetahui apabila bentuknya seperti ini, berarti mereka akan salin dan copy. Nah, jadi ini tadi gambar-gambar yang dikirim. Kemudian ada yang menjawab, 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea, 5 paru-paru. Nah, guru menanggapi, iya, ini urutan organ pernapasan kita. Kemudian kita melanjutkan, oh Bu, jadi ini kita mau ngerjain apa Bu? Nah, kembali mereka selalu tidak sabar untuk melihat tugasnya. Untuk diferensiasi produk, maka di sini guru setelah mengirimkan tugas, kemudian menginfokan kepada muridnya, jawab pertanyaan ini di foto dan kirim ke ibu ya. Soalnya ditulis Bu, ada lagi pertanyaan. Jadi guru kemudian melanjutkan dengan, atau bisa kalian rekam suara kalian untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya bisa dalam bentuk rekaman suara, video dalam membacakan jawabannya saja, atau foto jawaban yang sudah kalian tulis di buku tulis. Diferensiasi produk yang lain yaitu guru bisa membuat dalam bentuk game quizzes. Di WordWall ini banyak aplikasi permainan game ya. Selain tadi bentuk labirin, ini juga ada dalam bentuk
menarik kotak-kotak merah ini ke jawaban yang benar. Jadi ini merupakan diferensiasi produk yang lain. Yang lain adalah dengan menggunakan, misalnya ini dengan aplikasi WordWall. Di sini adalah menggunakan game labirin. Ini juga salah satu contoh dari diferensiasi proses. Ketika guru menjelaskan di daring, kemudian berapa menit kemudian ada murid yang japri gurunya atau langsung ke WA gurunya bertanya. Ini menanyakan dengan mengirimkan, meneruskan apa yang dia tidak ngerti di situ. Bu, itu maksudnya cemana gitu. Jadi kemudian guru bisa memberikan umpan balik prosesnya, yaitu dengan udah dibaca, praktekkan di rumah. Pertanyaannya pada tiap praktek dijawab. Tulis di buku IPA, catatan. Maksudnya dibuat video apa cemana, Bu? Apa dipraktekkan, ditulis di buku? Jangan, kirim foto jawabannya. Hah? Dijawab aja di buku tulisnya. Oh, tapi kita praktekkan, dan gitu baru ditulis di buku. Terus dijawab guru, iya, gitu. Sebelumnya guru menjawab, karena kan kita diskusikan hasil jawabannya nanti di hari Kamis. Baru muridnya mulai paham. Oke, Bu, oke. Gurunya menangkap lagi, iya Najmiyah. Juga sudah terlihat refleksinya dari diferensiasi produk. Murid mengirimkan, pertama dia mengirimkan foto, kemudian mengirimkan jawaban dalam bentuk pesan suara. Sini saya akan mulai merefleksikan apa yang sudah saya buat mengenai pembelajaran sosial emosional dan diferensiasi yang sudah saya terapkan di kelas daring saya. Di sini saya mulai dari contoh kasus. Maksud saya bukan contoh kasus ya, tapi contoh yang sudah dikirimkan oleh anak murid saya, yaitu dari Najmiyah Aprilaila. Di sini Najmiyah mulai merespon apa yang saya sarankan di grup untuk mengelola untuk kompetensi mengenal emosi diri. Jadi dia di sini mulai membuat singkatannya. N, namaku Indah. A, anak yang rajin. J, jenius. M, minum susu. I, ikan. A, ayam. Ini Bu yang semalam, jawabnya. Oke, jenius, sambut guru. Tapi belum menggambarkan diri Najmiyah. N, namaku Indah. Belum sesuai karena namanya Najmiyah. Anak yang rajin, ini sesuai. Jenius, ini juga sesuai. Minum susu, bisa ditambahkan lagi, misalnya minum susu kegemarannya. Ikan juga bisa ditambahkan lagi, ikan lauk kesukaannya. Demikian juga dengan huruf terakhir, perbaiki ya Najmiyah. Iya Bu. Ditulis aja langsung di WA ini seperti kirim pesan Najmiyah. Nah, berapa menit kemudian dikirimkannya. N, Nana sedikit asam. A, anak yang rajin. J, jenius sekali. M, minum obatnya ya. I, ikan itu sangat besar. A, abaikan saja dia nak. Gitu Bu. Masya Allah. Geli juga melihat refleksi murid seperti ini. Najmiyah dibuat artinya dari kata Najmiyah tiap huruf yang isi artinya itu sifat yang baik atau hobi kesukaan atau harapan Najmiyah. Misalnya, I, ingin jadi dokter. A, anaknya sangat periang dan suka membantu. Jadi salah ya Bu? Bukan salah, tapi nggak bisa diaminkan. Karena setiap arti positif yang dituliskan tentang diri Najmiyah nanti Ibu aminkan, semoga tercapai. Di sini guru mencoba merespon positif emosi yang dikirim oleh murid. Ketika dia mulai mengenal emosinya, artinya dengan guru mengaminkan, guru berusaha untuk memperkuat emosi positif tersebut. Iya Bu, kalau inilah Najmiyah, amin. Gak cocok kan, kata guru sambil tertawa. Enggak sih Bu, kata Najmiyah. Makanya hal-hal sederhana ini bikin kita sadar diri kita ini berharga dan perlu dukungan orang-orang di sekitar kita. Jadi Ibu dukung dengan doa. Iya Bu, makasih, katanya. Guru menanggapi dengan senyum dan semangat. Si Najmiyah senyum. Bisa coba buat lagi Najmiyah? Bisa Bu, oke. Tapi sampai detik ini juga belum dikirim ya. Jadi dari gambaran ini terlihat guru bisa melakukan diferensiasi konten, juga diferensiasi proses, juga refleksi terhadap
sosial emosionalnya. Tapi memang sebenarnya untuk pengelolaan emosi dengan model puisi akrostik ini sebaiknya dilakukan secara tatap muka, karena kalau secara daring mungkin agak sulit untuk memfasilitasi murid.